Bincang santai, santai dong. Mau kemana? Mau cari inspirasi. Bila tangis menjadi bahasa yang titipkan luka pada hatinya, haruskah ada bencana untuk kita saling berbagi? Haruskah ada bencana untuk kita saling mencinta? Haruskah ada bencana untuk kita saling mengerti? Haruskah ada bencana untuk saling menghormati? Tinggal dosa mekto pecahing jiwa raga nundung prajurit Walandi gegaman grandang ampuh tur ngeki risi. Cukup satu foto saja, satu pahit. Sudah tak berarti lagi. Sobat Bahagia, kita ketemu lagi di Canda Bahagia. Karena dengan bercanda, kita akan bahagia. Bercanda pada tempatnya. Bincang santai? Santai dong. Nah, Sobat Bahagia, kita ada teman yang datang ke Canda Bahagia. Sebenarnya teman lama yang dulu pernah ya, Mas Woko dari Pemuda Katolik Komcap Karanganyar gitu. Ini Mas, berkaitan dengan kegiatan yang baru saja. Ini tadi itu kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Ya Mas. Ini apa sih kegiatannya tadi Mas? Mungkin Sobat Bahagia pengen tahu sih. Gitu. Ya, kegiatan yang ini tadi kegiatan sangat sederhana. Kegiatan yang hampir setiap saat kita lakukan itu kegiatan doa. Doa bersama, itu saja. Memperingati Hari Pahlawan. Momentum yang kebetulan besok itu Hari Pahlawan 10 Ya. November. Ini tanggal 9 malam ya. Nah, ini kita Tanggal tirakatan ini. 9 November. Tirakatan Malam ini. ya Mas ya. Oh, ya. Ya. Terus yang diundang siapa saja Mas? Yang diundang itu Banyak loh tadi. Ya, banyak. Ya, yang diundang tadi dari kelompok kategorial Ormas yang ada di Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar. Yang kebetulan ada 3 paroki di Kabupaten Karanganyar. Paroki Karanganyar, Paroki Jumapolo, dan Paroki Palur. Tidak menyebutkan nama santo pelindungnya, tapi tidak salah ya Mas ya. Daripada nanti belibet. Salah. Ya. Pokoknya yang ada di Jumapolo, Ya, Paroki Karanganyar, Palur, Kecamatan Karanganyar, Jumapolo, dan Ya, Palur. aman ya. Aman. Kita semain aman aja. Dari itu ya, dari 3 paroki. Iya, dari 3 paroki. Artinya itu tadi perwakilan dari Dewan Pastoral di masing-masing paroki ya. Ya. Terus apa sih tujuannya Mas? Kabeh Ya. kan yang memperingati. Iya, semua memperingati. Semua memperingati dan tujuannya pun saya kira juga berbeda-beda. Tapi ada benang merah di sana yang menyatukan adalah semua, saya yakin, menyuarakan hal yang sama, yaitu hal yang kebaikan. Bagaimana di hari ini kita mencoba melihat bagaimana sih perjuangan seorang pahlawan. Kalau perjuangannya saya kira
banyak cerita-ceritanya. Bagaimana berjuangnya, banyak sekali ceritanya. Tapi kita lebih fokus pada semangatnya. Semangat pahlawan. Artinya setelah berdoa bersama tadi ada kegiatan sarasehan, diskusi, walaupun sebentar, Ya. tapi banyak yang bisa diungkap di sana. Bahkan ada yang nembang tadi. Oh iya. Bagus sekali. Sadu banget Ya. tadi ada yang nembang. Sebenarnya apa yang diungkapkan dari macam-macam lah tadi? Intinya apa yang diungkapkan dari peserta tadi, apa sih yang diungkapkan? Saya cuma sedikit mendengar bahwa ada yang cerita tentang masa lalu, tentang bapaknya Iya. dulu seorang pejuang gitu. Tapi mungkin ada yang lainnya mungkin bisa diceritakan. Ya, saya ambil semacam kesimpulannya Iya. aja ya. Jadi ada semangat pahlawan yang kita bicarakan di sana. Bagaimana pahlawan berjuang, yang diperjuangkan ketika sampai kehilangan nyawa, kehilangan hal yang paling syarat utama kita hidup harus punya nyawa. Iya. Pahlawan kehilangan itu gitu. Nah, kenapa mereka mau? Karena mereka memang memperjuangkan hari ini. Hari ini yang damai, yang bahagia. Kayak canda kita di sini bahagia. Kalau nggak ada pahlawan kita nggak bisa canda bahagia. Betul. Nggak bisa. Kita mesti isi perang-perangan lah. Ya. Nah, di situ saya coba rangkum. Di awal ada yang bercerita bahwa itu semuanya menjadi ketika kita mengisi apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan itu, bagaimana kita mengisi itu diawali dengan apa? Tahu diri. Tahu diri. Itu yang paling menarik di awal itu adalah tahu diri. Tahu diri artinya memang tidak hanya sekedar tahu diri yang selama ini selalu diartikan agak-agak ke negatif ya, agak-agak dianggap minder, enggak. Justru tahu diri yang menurut saya perlu dikupas lebih dalam lagi. Contoh sederhana, tahu diri itu artinya ketika lebih dalam kita harus tahu kekuatan kita apa, kelemahannya apa. Setelah itu kita punya kesempatan apa, kita punya tantangan apa. Itu awal untuk tahu diri. Kalau saya tahu dirinya, saya awali dari rambut saya gondrong, Mas. Setelah itu saya punya kemampuan apa dan lain-lain. Itu yang dikelola. Artinya nanti kita bisa memilih. Pahlawan pun juga sama. Saat itu juga tahu diri. Yang bisa dilakukan ya berjuang, mempertahankan kedamaian yang ada di sini, mempertahankan setiap jengkal tanah, ngeri ya. Setiap jengkal tanah yang ada di Ibu Pertiwi itu diawali dari tahu diri, itu yang tadi sempat muncul. Setelah itu masuk bagaimana mengelolanya di era sekarang ini. Begitu pula sudah masuk ketika ada yang menyampaikan kondisi, bagaimana pahlawan memperjuangkan kemerdekaan berdarah-darah. Bahkan ada yang tadi cerita sampai ditugaskan membumi hanguskan dan lain-lain. Itu dalam rangka memperjuangkan apa? Memperjuangkan kedamaian hari ini. Itu yang diperjuangkan oleh pahlawan. Dan sekarang kita saat ini, apa yang kita perjuangkan? Artinya bagaimana kita sebagai umat Katolik itu berani memperjuangkan itu. Dengan cara apa? Bisa menyuarakan kedamaian. Bahkan tidak hanya menyuarakan, harapannya menjadi menggaungkan. Menggaungkan. Beda ya. Menyuarakan dengan menggaungkan kan berbeda. Menyuarakan kan sekali, selesai. Kalau menggaungkan kan bisa berkali-kali. Di sini disuarakan, di sana, akhirnya terjadi gaung. Oh, ini yang jeruk gue loh, Mas. Ya. Eko. Mengekokan raiso ya. Jadi menggaungkan diganti mengekokan raiso. Di situ kita bisa menggaungkan pesan damai itu. Dan pastinya ya kita harus paham bahwa kita sebagai orang Katolik itu mampu
menggaungkan yang sesuai dengan moralitas dan spiritualitas orang Katolik di era sekarang. Di era sekarang. Ini bukan masalah berjuang melawan penjajah, tidak lagi. Tapi di era sekarang, di era digitalisasi, yang semuanya banyak sekali video-video atau apapun berita yang bersebar. Itu Pak, ada intinya itu. Tadi bagaimana juga, sebentar, bagaimana kita melanjutkan perjuangan pahlawan ini. Ada akhirnya bagaimana kita melanjutkan perjuangan pahlawan untuk memperjuangkan damai, peace. Ya, tadi kan juga ada berbagai tentang. Ini boleh minum aja? Oh, monggo, minum aja. Saya juga mau minum. Tadi juga ada anak-anak muda banyak. Bahkan separuh ini kan juga anak-anak muda, sangat antusias sekali. Anak-anak muda untuk ikut acara berdoa bersama untuk memperingati Hari Pahlawan ini. Yang ditangkap dari Mas Woko sebagai ketua panitia, ini apa sih? Gitu. Memang sengaja diundang? Apa bagaimana? Nah, ini menurut Mas Woko seperti apa? Ya, melibatkan anak-anak muda. Ya memang harapannya memang kita mengharapkan kehadiran banyak orang muda. Ya. Tapi tadi kebetulan yang paling besar, yang paling banyak ini tadi dari paroki Simapolo. Ya. Itu ada sekitar 8 orang dari beberapa kelompok kategori. Harapannya kenapa orang muda? Karena di era sekarang ini yang menjadi target, yang menjadi bidikan apapun pasti orang muda. Kalau biasa disebut Gen Z. Gen Z itu yang menjadi sepertinya menjadi rebutan. Harapannya ketika menjadi rebutan, kita harus menyiapkan itu supaya tidak hanya menjadi rebutan gur dimanfaatke. Ya. Tidak. Itu harapannya. Gen Z, kalau orang Katolik menyebutnya sebagai orang muda Katolik, itu benar-benar menjadi orang muda Katolik yang paham. Diawali dari mana? Itu tadi, tahu diri. Ya. Dirinya siapa? Oh, aku orang muda Katolik. Setelah itu akan masuk ke dalam komunitasnya sendiri. Di sekolahan, kuliah, atau di lingkungan orang muda kampung, apapun, itu bisa mewarnai harapannya itu. Ketika berkumpul dengan para orang tua, pengalaman, ngobrol, mereka bisa mewarnai. Mewarnai di tempat mana? Di tempatnya masing-masing. Artinya semangat, cita-cita orang Katolik menjadi terwujud. Menjadi apa? Bisa menjadi garam, menjadi terang. Kalau menjadi terang di sini ya ngapain? Ya. Artinya pahlawan bagi masing-masing bisa jadi pahlawan. Iya. Dalam hal yang kecil sesuai dengan apa yang dia miliki. Gitu. Pahlawan bagi keluarganya, pahlawan bagi adik dan kakaknya, ya, seperti itu. Minimal kan seperti itu. Memahami hal yang seperti itu. Gitu. Nah, itu mungkin harapannya ke depan bagaimana? Pemuda Katolik masih ngapa meneh, Mas? Ya, kalau pemuda Katolik masih sama. Ya. Karena semangat pemuda Katolik itu kan pro bono publico. Artinya kita berpihak pada kepentingan umum. Yap. Kepentingan umum yang bagaimana? Itu harus kita tarik lagi. Kepentingan umum ya yang memang mensejahterakan umum, bukan mensejahterakan, maaf ya, satu golongan tertentu, tidak. Itu yang kita perjuangkan. Apakah mudah? Enggak. Berat memang. Ya. Tapi harus kita perjuangkan. Dengan cara apa? Ya dengan kegiatan yang sederhana. Kegiatan sederhana dengan budget-budget yang kecil. Tidak perlu mengumpulkan banyak sekali. Tapi kita bisa rutin menyampaikan itu tadi, menyuarakan. Ya. Menyuarakan, memperjuangkan keterlibatan kita yang sesuai dengan moralitas dan spiritualitas. Yap. Itu yang paling penting, Mas. Karena
ilmu tanpa moral ya bahaya juga, Mas. Bahaya itu. Orang pinter tanpa moralitas itu bahaya. Orang pinter tanpa spiritualitas juga bahaya. Artinya itu yang menjadi dasar. Itu kalau ngomong ke masalah gereja ya, saya bukan ahlinya. Ya tapi memang Saya bukan ahlinya. kegiatan nggak perlu yang mulu-mulu gede-gede Ya. gitu ya. Sederhana seperti yang dilakukan tadi dari teman-teman muda Katolik. Tapi ya ada nilai-nilai yang tersampaikan. Iya. Intinya pada nilai. Kita tunggu kegiatan selanjutnya ya Mas. Oh pasti. Sobat Bahagia mungkin cukup itu dulu informasinya dari pemuda Katolik yang tadi mengadakan kegiatan doa bersama untuk memperingati Hari Pahlawan. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Salam dan selalu sehat dan selalu bahagia. Haruskah ada bencana untuk kita saling berbagi? Haruskah ada bencana untuk kita saling mencinta? Haruskah ada bencana untuk kita saling mengerti? Haruskah ada bencana untuk saling menghormati?